Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Meifa Putri, NIM 20221010078, kelas Hukum 3A, Universitas Islam Batik Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester matkul Hukum Perikatan dan Perjanjian dosen pengampu Ibu Zulian. Apa saja asas-asas hukum perikatan dan perjanjian? Yang asas pertama yaitu asas sifatnya mengatur. Kedua, asas kebebasan berkontrak. Ketiga, asas konsensualisme atau sepakat. Keempat, asas pacta sunt servanda. Yang kelima, asas obligatoir. Yang keenam, asas itikat baik. Yang ketujuh, asas kepribadian. Dan yang terakhir, yang kedelapan, asas keseimbangan. Asas yang pertama adalah bersifat mengatur. Asas ini mengatur kedua belah pihak dan mengatur diri sendiri dengan pihak lain. Asas yang kedua yaitu kebebasan berkontrak atau sifatnya bebas, yaitu ada sifat kebebasan antara kedua belah pihak. Contoh yang pertama, kebebasan setiap orang untuk memutuskan, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, dengan siapa yang akan dipilih untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, di dalam isi perjanjian sifatnya bebas. Yang keempat, bebas dalam menentukan objek perjanjian. Yang kelima, menentukan bentuk konsekuen. Dan yang keenam, kebebasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas yang ketiga adalah asas konsensualisme atau disebut juga asas sepakat, yaitu suatu perjanjian telah dilahirkan sejak lahirnya kata sepakat. Asas ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sah perjanjian. Asas yang keempat adalah asas pacta sunt servanda atau juga disebut asas memikat. Asas ini adalah suatu perjanjian kontrak dibuat secara sah, mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kedua belah pihak. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Asas yang kelima yaitu obligatoir atau disebut juga asas mengikat. Asas ini memberikan pengaturan bahwa kedua belah harus saling mematuhi dan saling memikat. Asas keenam yaitu itikat baik atau juga bertanggung jawab. Bentuk pelaksanaannya, tanggung jawabnya. Asas ini berlaku untuk debitur dan kreditur. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas yang ketujuh yaitu asas kepribadian. Asas ini tidak seorang pun dapat mengikatkan diri sendiri maupun janji pada diri sendiri. Ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata. Asas yang terakhir, asas yang kedelapan yaitu asas keseimbangan. Asas ini mengatur hak kedua belah pihak harus seimbang, tidak boleh tumpang tindih dan tidak boleh intervensi. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakadilan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.